Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernika Salsa Nabila. Di sini akan menerangkan tentang tugas dan fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana secara umum ada dua. Ada fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif yaitu untuk menakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana. Fungsi represifnya yaitu untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Fungsi hukum pidana menurut literatur Inggris ada 4. Yang pertama, reformation. Reformation itu kayak memperbaiki atau merehabilitasi. Yang kedua itu restrain. Restrain itu mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Yang ketiga, retribution, yaitu pembalasan. Yang keempat, deterrence. Deterrence itu kayak mencegah atau membuat jerak kepada pelanggar. Fungsi hukum pidana ini menurut Sudarto dibedakan menjadi dua. Ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan. Secara khusus, fungsinya yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merugikan dengan sanksi berupa pidana. Hukum pidana merupakan alat sosial kontrol, bersifat subsidiar yang artinya hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Atau bisa disebut juga hukum pidana ini sebagai langkah terakhir gitu, atau ultimum remedium. Hukum pidana ini memiliki istilah bagaikan mengiris dagingnya sendiri. Apa sih kayak mengiris dagingnya sendiri tuh? Maksudnya adalah melindungi kepentingan-kepentingan hukum seperti nyawa, harta benda, kemerdekaan, atau kehormatan. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintah justru mengenakan perlukaan atau menyakiti kepentingan benda hukum si pelanggar. Jadi, emang hukum pidana ini sebagai langkah terakhir sanksi kepada si pelanggar. Fungsi hukum pidana menurut Adami Sazawi sebagai hukum publik, yaitu yang pertama, melindungi kepentingan hukum atau hak asasi manusia. Yang kedua, memberi dasar legitimasi atau kepercayaan bagi negara. Yang ketiga, mengatur dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenangnya. Sedangkan tujuan hukum pidana sendiri yaitu dasar pembenaran penjatuhan pidana bertolak pada pangkal dan pemikiran sebagai ketuhanan, falsafah, atau perlindungan. Ketuhanan ini kayak tidak boleh ada dendam, sedangkan falsafah kontrak politik, yang perlindungan hukum ini termasuk kayak yuridis gitu. Terdapat aliran atau mazhab tentang sebab kejahatan atau kriminologi. Yang pertama, biologi kriminal. Kaiser Lambrosio dia bilang, memang ada orang jahat sejak lahir dan penjahat memiliki tipe yang menyimpang. Sosiologi kriminal, Alexander Lesegn dia bilang, seorang pada dasarnya tidak jahat, ia akan jahat ketika sifat masyarakat penjahat itu hidup. Menurut Every dia bilang kejahatan hasil dari individu dan sosial. Penjatuhan pidana ada 3 jenis. Ada teori mutlak, teori relatif, dan teori gabungan. Teori mutlak ini atau absolut itu merupakan pembalasan, yang relatif ini merupakan tujuan atau perbaikan, sedangkan teori gabungan ini maknanya adalah harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan. Untuk sejarah hukum pidana berkembang dua aliran. Yang pertama, aliran klasik, yang kedua aliran modern. Aliran klasik ini bertujuan untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Nah, aliran klasik ini tuh penguasanya tuh masih negara. Jadi, hukumnya tidak tertulis dan aturan-aturannya itu masih menurut perasaan hakim. Tingkatan penjatuhan hukuman masih menurut perasaan hakim. Sedangkan aliran modern ini tujuannya yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Dari aliran modern ini hukumnya sudah mulai tertulis, jadi tidak sembarang dijatuhi hukuman kecuali hukuman tersebut memang terdapat di undang-undang atau hukum itu memang tertulis. Demikian penjelasan saya tentang tujuan dan fungsi hukum pidana.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.